selamat pagi bagi kita semua. Hari ini hari Minggu komunikasi sedunia. Komunikasi itu kalau dilakukan maka ada pengetahuan. Ketika kita menjalin komunikasi pasti ada informasi yang disampaikan dan di situ ada pengetahuan baru yang kita dapat. Tapi dalam komunikasi juga tidak terhubung dengan orang, dan keterhubungan itu perlu dijaga, relasi itu perlu dijaga, hubungan batin juga perlu dijaga. Dengan komunikasi itu hubungan diharapkan makin meningkat menjadi hubungan yang bermutu, hubungan yang menghidupkan. Tema yang disodorkan dari gereja sedunia, yakni dari Paus Leo ke-14 terkait dengan Minggu Komunikasi Sedunia ini adalah menjaga suara dan wajah manusia. Itu untuk menghadapi tantangan serbuan dunia digital yang terus esensi, substansi, inti dari komunikasi yang membawa kehidupan. Paus mau supaya komunikasi digital sekarang ini yang penuh dengan banyak kepalsuan itu kita sadari supaya jangan sampai membawa hal yang buruk dalam kehidupan kita. Terkait komunikasi ini saya teringat waktu misa penguburan Papa. Setelah itu ada penguburan. Pada saat belakang diundang untuk tutup peti, masih tunggu ros. Masih tunggu itu kita menunggu bahwa ini dia sudah dekat atau masih jauh, itu kita lewat HP. Saya sendiri yang memimpin itu penguburan. Jadi pada saat itu dia sampaikan bilang belakang semua mau tutup ya. Sudah tutup ya. Tidak bisa tunggu ros kan, dia sudah dekat. Dekat di mana dia? Dekatnya di mana sekarang? Sudah dekat. Jam berapa dia ada di sana? Dan seterusnya terus. Nah di situ ada informasi yang lost, yang hilang, untuk memastikan ros itu persisnya sekarang ada di mana. Dan memang saat itu komunikasi dari kita ke ros juga tidak terhubung dengan baik. Telepon dering tidak angkat, menunggu jangan sampai dia juga telepon kita juga tidak muncul. Maka yang timbul adalah rasa kecewa, jengkel juga ada. Sementara banyak orang menang komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dengan dunia digital ini. Ini yang mau diangkat. Kadang-kadang dia bilang dia sudah di Bailebe. Sudah di Bailebe kok. Sudah 15 menit, 20 menit belum muncul. Nah itu. Kadang-kadang orang bilang saya sekarang dalam perjalanan.
sama sekali gitu ya. Nah ini ada apa nih? Kepalsuan. Orang bilang, saya sudah siap ini. Karena tidak lihat. Ternyata dia belum siap, dia baru bangun tidur, baru gitu. Ya. Wakai. Karena belum makan. Nah ini yang Bapak Ibu Saudara-saudari, ada miskomunikasi yang bisa terjadi. Ya. Komunikasi yang Bapak Paus mau itu biar komunikasi digital, tetapi dia itu hampir sama dengan komunikasi langsung ini. Ya. Komunikasi antar pribadi ini langsung. Kalau bisa langsung kan kita lihat dia punya suara, dia punya wajah. Di situ ada kepalsuan itu kita bisa lihat dari dia punya suara dan muka. Tetapi kalau di dunia digital kita tidak bisa lihat suara dan tidak dengar suara. Ini kan suara dari sana lewat perantara, belum tentu persis sama. Suara dan wajahnya itu karena lewat perantara tidak persis, bisa dimanipulasi. Paus ingin supaya kita komunikasi jarak jauh, tetapi itu persis sama, kalau boleh persis sama dengan komunikasi langsung, bebas dari manipulasi, bebas dari tipu dan lain sebagainya yang tidak kita kendaki. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudari, bahaya komunikasi digital ini banyak. Orang buat info bahwa ada orang serang, misalnya ada kebakaran atau apa, orang spontan pergi, padahal tidak ada, gitu. Nah ini bahaya-bahaya yang bisa terjadi kalau kita tidak cermat dalam komunikasi di dunia digital sekarang ini. Paus menghendaki supaya dalam berkomunikasi itu kita jangan bersembunyi di balik komunikasi jarak jauh itu. Jangan bersembunyi. Kita tampilkan diri kita seperti kita omong langsung, sehingga tidak lagi ada tipu, ya. Gitu ya. Paus maunya begitu. Kita jangan bersembunyi di balik karena pakai HP tadi. Ya. Itu kita bisa pakai sembunyi-sembunyi dan jarak jauh. Paus mau biar kita ada di tempat lain, tidak dekat dengan orang yang kita hubungi, yang kita katakan informasi-informasi yang benar, keterhubungan kita itu seperti kita komunikasi lisan langsung, supaya menjaga hubungan. Banyak kali zaman sekarang ini dengan dunia digital ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, hubungan di antara kita yang sebelumnya itu aman-aman saja bisa menjadi masalah besar karena komunikasi digital. Bisa membuat orang tidak saling percaya lagi. Hubungan suami istri yang sebelumnya baik-baik saja, tapi karena ada dunia digital ini, kepercayaan antara bapak dan mama, suami dan istri mungkin mulai longgar. Mungkin suami dan istri masing-masing pegang HP, dia juga bisa kontak, masing-masing bisa kontak dengan teman, relasi dan lain sebagainya. Maka Paus
menegaskan hubungan batin, keterhubungan komunikasi itu harus lebih mendalam dan kuat lagi. Sehingga komunikasi baik digital itu memang ada, tetapi karena hubungan batin, keterhubungan itu kuat, sikap saling percaya tinggi. Komunikasi semakin sering itu membuat kita merasa satu. Tetapi kalau tidak sering berkomunikasi secara batin, maka biar kata kita rasa jauh. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita dengan tema Minggu Komunikasi Dunia hari ini kita diingatkan akan tantangan dunia digital ini, sehingga kita manfaatkan perangkat komunikasi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau HP non pakai, HP non tapi tahu, sehingga rahaya perlu juga susah, begitu ya. Perangkat ada pakai, lalu pakai dengan cara yang benar. Kemarin ada kasus anak-anak saya di asrama. Ada di asrama putri, temannya ambil video itu di asrama putri. Jadi seperti di asrama putra, kadang-kadang pakai pakaian begitu saja, ambil video. Saat ambil desain itu tidak ada masalah, ambil video. Ternyata HP-nya itu teman laki-lakinya pinjam, lalu tidak tahu, dia bilang dia sudah hapus, tetapi mungkin masih ada jejaknya di situ. Lalu dia bilang, sabar dulu, saya hapus dulu, teman-teman punya foto dan video di sini. Rupanya dia tidak cermat, sehingga ketika foto itu teman laki-laki nonton. Yang seperti ini Bapak Ibu Saudara menimbulkan masalah seperti ini bisa saja muncul di lingkungan kita juga. Sehingga dalam menggunakan perangkat digital ini, engkau biar foto orang baik, tapi ketika engkau kirim itu, engkau harus izin dulu. Kalau engkau foto dia sendiri, dia dalam keadaan sopan dan lain sebagainya, izin dulu. Apalagi yang sekian sepotong-sepotong saja, itu berarti pornografi lagi di sana dan macam-macam. Masuk dalam undang-undang IT lagi. Nah itu, jadi perangkat ada pakai, dan pakai harus punya etika, tata cara, supaya maksud dari komunikasi itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Informasi semua dapat pada waktunya. Terhubung supaya dia tahu dia posisi di mana dan lain sebagainya. Memberikan kenyamanan, kepastian, kenyamanan bagi pihak-pihak yang terhubung. Dan kalau itu terjadi, maka hidup kita aman, damai, semakin bermutu. Kalau semua itu kita gunakan sesuai dengan apa yang kita ingin dan harapkan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berdoa agar dunia kita dengan digitalisasi komunikasi ini mengarahkan kita untuk hidup bermutu, dan semoga keterhubungan kita itu bukan hanya di antara kita, tapi juga dengan Tuhan dalam doa-doa kita, supaya kita selalu terhubung dengan sumber hidup dan selamat. Kalau kita selalu terhubung dengan rekan-rekan kita,
di antara kita manusia, maka jangan lupa kita harus selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa. Di bulan Rosario ini, setiap malam kita berdoa Rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita duduk bersama dengan Bunda Maria seperti para rasul bersama dengan Bunda Maria. Mereka berdoa mohon Roh Kudus. Kita juga di hari-hari ini dalam bulan ini kita bersama Bunda Maria berdoa supaya rahmat Tuhan itu turun, sumber hidup itu selalu menemani kita dan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna dan banyak. Amin.